Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan mulia kali ini, marilah pertama-tama kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhitung kepada kita semua. Dan juga sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang bersungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, insyaallah saya kali ini akan menyampaikan suatu tema menarik bagi kita semua yang mungkin bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, manusia adalah makhluk yang diciptakan memiliki kemampuan dan kepandaian dalam menempuh kehidupan di dunia agar hidupnya berjalan baik. Segala usaha dilakukan mulai dari pagi sampai malam. Mungkin kepala dijadikan kaki, kaki jadi kepala agar segala kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Mungkin karena saking kerasnya berusaha, manusia suka lupa akan satu hal, yaitu bertawakal kepada Allah usai segala usaha dan cara kita lakukan. Manusia seringkali sombong dan merasa bisa mengatur, menentukan, menargetkan segala hal di dalam hidupnya sesuai keinginannya. Maka sering kita temui banyaknya orang yang stres, kecewa, putus asa, bahkan bunuh diri. Alhamdulillah ini semua karena kita suka berlagak tahu atau bisa dibilang kurang bertawakal dengan sesuatu yang belum terjadi, bahkan sudah mendahului sesuatu yang masih menjadi rahasia Allah. Tawakal adalah bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dan ini merupakan ibadah yang sangat mulia di dalam Islam. Bahkan tawakal adalah pertanda keimanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi wa tawakkalu in kuntum mu'minin." Dan artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Manfaat tawakal itu sendiri bukan hanya memberikan ketenangan pikiran, namun juga ketenangan batin dan hati, hingga fisik dan mental juga sehat. Letak tawakal itu berdampingan dengan iman, karena hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki sifat ini dan sanggup melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 1-2 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian, apakah bertawakal itu berat? Tentunya bila tidak dilandasi iman akan terasa berat, namun juga bisa dilatih dengan memperbaiki iman. Kemudian, apakah ada balasan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh." Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Surat At-Tolak ayat 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tugas manusia ini hanyalah berusaha disertai doa, lakukan sebaik-baiknya apapun peran yang kita pegang, lalu panjatkan hajat dan kebutuhan kita. Sisanya biarkanlah Allah yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Bertawakallah, karena tawakal semakin mendekatkan kita kepada Allah. Tawakal akan menebalkan iman kita, karena saat kita bertawakal kepada Allah, berarti hati kita yakin ada kekuatan yang lebih besar mengatur diri kita. Kekuasaan dan kekuatan besar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala,
maka betapa dia sangat mencintai orang-orang yang bertakwa dengan memberikan jalan keluar terbaik. Dari itu, marilah kita sama-sama berusaha dengan baik, berdoa, lalu serahkan dan wakilkan segala usaha dan doa kita kepada Allah dengan tawakal. Semoga Allah selalu membimbing kehidupan kita menjadi selalu lebih baik lagi dari segi kualitas dan kuantitas, dan menjadi hamba yang beruntung. Inilah sekilas tausiah tentang tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Husma sofa wa ma qadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.